anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari hakikat teks cerita biografi. Anak-anak masih ingat hakikat teks cerita biografi? Hayo, ada apa saja? Ya, benar sekali. Ada pengertian, struktur, ciri bahasa, dan fungsi teks cerita biografi. Agar semakin jelas, marilah sejenak kita ulas kembali materi-materi tersebut. Teks cerita biografi merupakan sebuah teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa dan masalah atau pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Teks cerita biografi memiliki 3 buah struktur. Pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan atau gambaran umum tokoh yang akan diceritakan. 2. Peristiwa dan masalah. Struktur ini dalam teks cerita biografi berisi rangkaian peristiwa dan masalah atau pengalaman hidup tokoh yang akan diceritakan. 3. Reorientasi. Reorientasi berisi simpulan penulis tentang tokoh yang akan diceritakan. Selanjutnya, materi mengenai ciri bahasa teks cerita biografi. Ciri bahasa teks cerita biografi antara lain: pertama, menggunakan kata hubung. 2. Menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menggunakan kata penanda waktu, tempat, dan aktivitas. Berikutnya, fungsi teks cerita biografi. Teks cerita biografi memiliki fungsi untuk menceritakan tahapan hidup seorang tokoh. Berdasarkan penjelasan tadi, anak-anak menjadi lebih paham hakikat teks cerita biografi, bukan? Sekarang, mari bersama-sama berlatih menyusun teks cerita biografi. Untuk mempermudah anak-anak dalam menyusun teks cerita biografi, simaklah tayangan berikut ini. Jumari adalah seorang juru parkir di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Ia lahir tanggal 12 Agustus 1957 di kota Semarang. Pak Jum, biasa ia dipanggil, merupakan anak yang terlahir dari keluarga sederhana. Meskipun demikian, ia tak pernah putus asa dan terus berupaya mengubah nasibnya, terutama untuk anak-anaknya. Menjadi juru parkir di UNES sudah ia tekuni sekitar 19 tahun yang lalu. Bahkan ketika UNES masih bernama IKIP Semarang. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai petugas sipil di Kodam 7 Lawang Sewu. Namun, karena statusnya sebagai pegawai honorer tidak kunjung naik, akhirnya ia memutuskan untuk pindah kerja di UNES. Gajinya sebagai juru parkir memang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, dia setiap hari memeras keringat mencari nafkah. Bekerja sebagai juru parkir di UNES mulai pukul 7 sampai pukul 17. Tak kenal lelah mengatur kendaraan para mahasiswa yang diparkirkan. Berjalan mengelilingi tempat parkir Fakultas Bahasa dan Seni hanya untuk menghidupi keluarga dan memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya. Ia tak pernah mengeluh karena sejak kecil telah terbiasa membanting tulang. Bahkan masa kecil hingga mudanya ia habiskan untuk mengurus kambing tetangganya. Pekerjaan mengurus ternak ini dalam sebulan mendapat gaji yang sangat sedikit, yaitu hanya Rp200.000.
Semua jerih payah yang Jumari lakukan tak sia-sia. Kini ia bersama istrinya yang bernama Sumarsih dan kedua anaknya, Jumari hidup berbahagia. Ia mampu menyekolahkan anak pertamanya sampai menjadi sarjana dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Selain itu, dia juga memiliki rumah yang sekaligus menjadi tempat kos-kosan di sekitar UNES. Cita-cita Jumari selanjutnya tentu ingin menyekolahkan anak keduanya sampai sarjana juga. Semoga cita-cita itu berhasil dan dapat menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang gigih dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan tayangan tersebut, sekarang susunlah sebuah teks cerita biografi. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks cerita biografi? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema. 2. Mengumpulkan data. 3. Merangkai kronologi kehidupan tokoh. Dan yang keempat, menulis pandangan tokoh. Selamat mengerjakan.